28 Oktober 1928 merupakan sejarah penting untuk bangsa Indonesia. Para pemuda dari penjuru Nusantara berkumpul dan mengikrarkan Sumpah Pemuda hingga terciptalah slogan Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa. Tahun ini peringatan Sumpah Pemuda berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia memberikan dampak terhadap berbagai sektor, meliputi sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan, wisata, dan juga sektor lainnya. Akibatnya ribuan masyarakat terpapar virus corona hingga meninggal dunia. Bahkan hal ini juga membuat dunia mengalami resesi ekonomi, serta pendidikan bangsa terancam akibat sistem yang tidak berjalan semestinya. Namun, seluruh masyarakat khususnya pemuda dan pemudi Indonesia tak boleh pasrah dan terjebak pada keadaan. Sumpah Pemuda dapat menjadi momen untuk bangkit di masa seperti ini. Pemuda Indonesia diharapkan tak putus asa, namun harus tetap semangat, kreatif, dan inovatif. Langkah-langkah tersebut penting karena generasi muda adalah penerus bangsa. Di sisi lain, pemuda dan pemudi Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh yang baik untuk menjaga protokol kesehatan. Dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Pemuda Tanpa Batas akan kita ulas selengkapnya malam ini di Indonesia Bicara. Indonesia Bicara spesial 28 Oktober, Sumpah Pemuda. Dan pemirsa, hari ini kita akan membahas kaitannya dengan pemuda tanpa batas. Yang muda, yang kreatif, yang muda, yang produktif. Tentu saja generasi muda ini adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan bisa membangun negara Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Malam hari ini saya sudah tersambung dengan para tokoh muda, para generasi muda yang punya cita-cita dan juga saat ini sedang punya mimpi untuk Indonesia dan sedang berkarya di bidangnya masing-masing. Yang pertama saya akan sapa seorang dokter spesialis penyakit dalam yang juga punya kontribusi luar biasa terhadap dunia kesehatan, apalagi kaitannya dengan masa pandemi seperti ini, COVID-19. Tentu saja Dr. Muhammad Syah Abdali juga berjuang bersama para pasien COVID untuk bersama-sama memerangi corona atau COVID-19 ini sendiri. Selamat malam, Dr. Adali. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Mbak Rizka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Salam Dok, sehat. sudah meluangkan Tetap semangat. waktunya sedikit. Sehat ya, Dok ya? Ya, Alhamdulillah. Semoga Mbak Rizka dan para pemirsa juga tetap sehat Amin. selalu ya. Terima Amin. kasih, Dokter. Kita ganggu waktunya Dokter sedikit di tengah kesibukannya untuk merawat pasien COVID untuk hari ini. Boleh ya, Dok ya? Kita berbagi cerita Boleh. sedikit. Dokter Boleh. juga banyak, kalau saya baca banyak sekali cerita tentang pasien-pasien COVID dan juga dokter punya sumbangsih yang cukup besar dalam dunia kesehatan, utamanya juga di masa pandemi seperti ini. Dokter merawat pasien COVID ini sejak awal ya, Dok ya? Ya, sejak bulan Maret ya, sejak COVID mulai masuk ke Indonesia, sudah mulai ada pasien yang kita curigai COVID dan ternyata setelah diperiksa ternyata ada yang positif dan sampai sekarang masih ada terus. Baik, dan itu bulan Maret sampai dengan saat ini, bulan Oktober tentu bukan waktu yang sebentar. Ada rasa bosankah yang pernah hinggap di dalam benak Dokter Adali dengan situasi yang seperti ini terus-menerus? Kalau sampai saat ini sih alhamdulillah saya masih belum ada rasa bosan, tetap harus semangat karena memang sebagai dokter itu bagian dari tugas saya untuk selalu melayani pasien dan memberikan kesembuhan juga ya, terutama untuk pasien-pasien yang dirawat saat ini karena COVID. Jadi tetap harus semangat, tidak boleh ada yang bosan. Oke. 7 bulan ya, Dok ya, kurang lebih ya, Ya. bergelut dengan masa pandemi ini sendiri, cerita tersendiri yang mungkin sampai dengan saat ini dokter masih ingat gitu. Adakah cerita menarik sebenarnya di antara merawat pasien-pasien COVID ini sendiri, Dok? Ya, jadi kalau sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda buat para pemuda-pemudi Indonesia dan juga selamat Hari Dokter Nasional yang dirayakan 4 hari sebelum ini, tanggal 24 Oktober untuk para dokter di Indonesia. Tetap harus semangat dalam memberikan pelayanan, terutama di era pandemi ini ya. Jadi kalau kembali lagi ke cerita pasien-pasien COVID tentunya banyak sekali ya, karena memang
kita penemui dari berbagai macam usia ya, dari usia yang muda, usia dewasa muda sampai yang sudah lanjut usia ya. Ada juga yang pasiennya banyak, lebih tepatnya banyak yang sembuh ya, walaupun ada beberapa yang sangat disayangkan memang ternyata harus meninggal dunia. Dan tentunya suka dukanya ya banyak ya untuk pasien-pasien COVID, karena tiap pasien itu mempunyai cerita yang berbeda-beda untuk bagaimana pasien tersebut akhirnya bisa didiagnosis, bagaimana dia bisa menerima diagnosis COVID itu sendiri, bagaimana dia harus melalui masa-masa diisolasi selama di rumah sakit yang tidak sebentar ya, karena memang dirawatnya tentu tidak cuma 3 hari, 5 hari, bahkan ada yang hitungnya sampai lebih dari 1 minggu, 2 minggu gitu. Jadi memang kalau kita lihat psikis atau psikologi dari pasien ini di sini banyak kita temui ada permasalahan juga ya. Bagaimana dia merasa takut nanti ketika pulang ke rumah, apakah dia perlu menceritakan ke lingkungannya. Jadi memang sambil kita periksa, tapi kita juga sambil ngobrol juga gitu. Jadi ya banyak sih cerita-cerita yang sebetulnya bisa didapat dari merawat selama hampir 7 bulan ini. Nah, selain dengan cara ngobrol gitu dok, apalagi yang mungkin dokter lakukan gitu ya terhadap pasien untuk bisa membangkitkan semangat, kondisi psikologis, atau ada treatment khusus nggak sih sebenarnya dari dokter Adeli untuk merawat pasien COVID ini sendiri? Ya, sebetulnya kalau merawat pasien COVID ya itu, nomor 1 adalah komunikasi. Kita harus jelaskan sebetulnya diagnosisnya ini pertama bagaimana, yang kedua penata laksanaan pengobatannya bagaimana, dan tentunya tetap harus memberikan semangat terus kepada pasien tersebut, karena memang tadi saya katakan mereka itu diisolasi, mereka itu tidak bisa menemui keluarganya, tidak bisa dijenguk oleh keluarganya. Jadi yang sebetulnya tenaga kesehatan dalam hal ini adalah perawat dan dokter adalah keluarganya selama mereka dirawat di rumah sakit. Jadi disitulah peran keluarga adalah coba diajak bicara apa yang dikeluhkan, apa yang mereka khawatirkan. Tentunya di situ kita mempunyai peran untuk memberikan rasa tenang gitu ya. Jadi jangan ditakut-takutin gitu. Jadi memang disitulah peranan kita untuk menenangkan pasien-pasien COVID yang mempunyai masalah-masalah tadi saya katakan masalah psikologis. Ya. Tentu masalah psikologis juga tidak mudah begitu ya untuk disembuhkan, utamanya bagi para pasien COVID gitu ya dok ya. Betul, karena ya tadi saya katakan setelah mereka selesai dari isolasi, sudah pulang ke rumah, bagaimana mereka menghadapi stigma dari masyarakat, nah itu yang menjadi tantangan juga gitu. Jadi saya himbau juga kepada masyarakat jangan memberi stigma pada pasien-pasien COVID, mereka itu sebetulnya ya bagian dari korban ya, jadi mereka tidak perlu dijauhi atau dikucilkan gitu, karena itu akan menambah beban lagi dari pasien, bahkan setelah pulang pun jadi kadang suka merasa tidak mau beraktivitas karena takut nularin, takut dikucilkan. Jadi itu akan menambah berat dari sistem imunnya gitu ya, bukan makin baik, juga malah jadi gak ada perbaikan seperti itu. Oke, kalau boleh sedikit ngobrol soal COVID dok, soal corona atau COVID-19 ini sendiri, sebenarnya di Indonesia ini sudah hampir mencapai puncaknya atau sudah lewat atau seperti apa dok? Karena kalau kita lihat kan sekarang sudah mulai agak normal nih segala kehidupannya. Kemudian juga sekarang libur panjang, masyarakat juga kayaknya banyak yang liburan ya, mulai dari hari ini gitu. Happy liburan, pulang jangan sampai isolasi, itu aja sih sebenarnya pesannya. Kalau dokter melihatnya seperti apa dok untuk pandemi ini? Ya, jadi kalau melihat dari jumlah kasusnya apakah makin lama cenderung makin turun, sampai saat ini saya masih belum melihat tanda ke arah sana ya. Jadi masih terus berjalan ya. Tentunya tadi sudah dikatakan kita banyak mengalami beberapa kebijakan di daerah masing-masing seperti PSBB yang ketat longgar. Nah itu bisa berisiko ketika ketat jadi makin turun kasusnya, ketika dilonggarkan bisa naik, apalagi dengan momen ini, momen libur panjang. Jadi memang di sini memang dihimbau sekali bahwa sebisa mungkin jangan berpergian keluar kota apabila tidak perlu, dan tadi mematuhi protokol kesehatan agar setelah libur panjang ini kasusnya tidak naik lagi seperti yang waktu di bulan Agustus ada libur panjang langsung naik gitu. Jadi kalau lihat dari angka kasusnya memang trennya masih belum cenderung makin turun ya, dan kita masih menanti nih apakah nanti libur panjang ini bisa berdampak makin naik lagi gitu. Jadi jangan sampai libur happy pulang isolasi dok. Betul, makanya di sini saya mau mengingatkan juga nih nanti Sumpah Pemuda
kita sebagai pemuda ya, bagian dari pemuda Indonesia, jangan sampai kita ini menjadi penular ya, jadi yang beresiko untuk menularkan orang lain gitu. Karena kita ketahui bersama bahwa secara teori 70-80% bahkan pasien-pasien COVID itu OTG, jadi tidak ada gejala. Iya. Jadi jangan Usia muda dianggap- ini juga usia yang rawan ya dok ya untuk tertular dari COVID-19. Sebetulnya bukan karena usianya jadi lebih mudah tertular, tidak, tapi karena memang kalau pemuda kok kita lihat aktivitasnya kan lebih, karena tadi dikatakan yang muda itu yang produktif ya, Yeah. di mana pasti mereka banyak lebih aktivitas ya kan. Nah, di mana banyak aktivitas ketemu orang ya, berpapasan dengan orang, maka resiko untuk tertularnya menjadi lebih tinggi. Jadi bukan karena usianya jadi dia menjadi lebih gampang kena, tapi karena memang banyak aktivitas yang bertemu dengan orang, tidak mematuhi protokol kesehatan, sehingga dia gampang kena. Kalau kita lihat dari data dalam data di Indonesia dari Satgas Penanganan COVID, ternyata usia 31 sampai 45 tuh memegang proporsi paling tinggi dari pasien-pasien positif COVID itu hingga 30%. Jadi di sini terlihat bahwa yang muda itu malah banyak kena gitu. Tapi banyak kena tapi tidak begitu banyak yang menjadi sakit berat karena memang kebanyakan adalah OTG. Maka dari itu kita harus tahu bahwa kalau OTG kita kan nggak pernah sadar apakah kita ini OTG apa tidak karena tidak ada gejala. Nah, kalau kita tidak pakai masker, kita tidak jaga jarak, ya, tidak cuci tangan, ya, malah kita akan menularkan kepada orang lain yang dekat. Itu yang perlu diketahui. Jadi sebagai pemuda, ya, sebagai orang muda, minimal tolong kita lindungilah orang tua kita, ya. Karena orang tua kita ketika usia di atas 60 tahun itu resiko penyakitnya menjadi lebih parah itu lebih besar. Gitu. Jadi lindungi orang tua kita baru lindungi orang lain. Jadi, siap. Baik, saya lupa sampai mengucapkan selamat Hari Dokter ya dok. Untuk dokter dan seluruh dokter di Indonesia, semoga juga tadi pesan dokter kan semoga tidak lelah menghadapi pandemi ini. Tapi kalau boleh tahu, kalau sekiranya merasa lelah, ini dokter kan masih muda nih sebagai salah satu generasi muda. Kalau merasa lelah, biasanya apa yang dokter lakukan? Cerita. Ya. Cerita. Jadi kalau ada misalkan kita ada cerita di rumah sakit, kita ketemu apa, kita tuh sebaiknya punya orang yang bisa kita curhatin lah istilahnya. Kadang dengan cerita emosi, karena kita melihat menangani pasien tentunya bermacam-macam kondisinya ya. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima, bahkan ada yang kasus yang sampai dokternya dipukul misalkan gitu ya. Nah, disitulah beban sendiri juga burnout buat para tenaga kesehatan ya dalam menangani pasien-pasien COVID itu, karena tidak semuanya yang ditangani itu berjalan dengan mulus gitu ya. Tapi kadang ada keluarga lah yang misalnya tidak terima, membawa massa, akhirnya ditekan secara psikologis di tenaga kesehatan. Nah, disitulah kalau misalkan ada kasus-kasus yang perlu kita ceritakan pada orang terdekat. Itu pertama. Yang kedua, tetap untuk menjaga imunitas. Yang menjaga imunitas, kalau saya pertama tetap harus olahraga. Jangan lupa juga tadi kalau misalkan kita menemukan kasus, ya tadi diceritakanlah ke orang terdekat agar kita dapat solusinya gitu. Jadi tidak dipendam sendiri. Cari tempat curhat, kemudian olahraga, itu ya intinya ya. Kalau dari dokter ya. Sama lakukan hobi. Hobi jangan lupa ya, kadang kalau kita tanda-tanda orang depresi itu kalau dari hobi yang biasa kita lakukan jadi nggak kita lakukan gitu. Itu salah satu tanda orang depresi. Jadi jangan sampai malah jadi ke arah sana gitu. Oke, terakhir dok, pertanyaan dari saya, kira-kira hari ini kan hari spesial nih sebenarnya 28 Oktober. Makna Sumpah Pemuda buat dokter apa sih? Ya, banyak banget ya. Terutama kalau di era pandemi ini tentu saya melihatnya ada dua. Ya, tadi yang saya katakan yang sudah saya jelaskan, pemuda itu kalau kita lihat dari proporsi dari pasien COVID itu memegang peranan cukup tinggi dan OTG lebih banyak pada usia muda. Nah, disitulah peranan para pemuda, jangan sampai kita malah membuat populasi atau penderita yang rentan ya dalam hal ini usia lanjut, orang tua kita, orang lain yang lanjut atau punya komorbid menjadi malah kena sakit. Itu peranan nomor satu pemuda kita sebagai pemuda Indonesia. Yang kedua, karena kita generasi milenial, tentunya kita banyak melakukan aktivitas dengan sosial media ya. Disinilah menurut saya kita harus bijak ya dalam bersosial media gitu. Kadang kita harus
pinter memilah informasi yang benar, terutama tentang COVID ini, dan men-share ke orang lain tentunya juga harus harus dilihat dulu ini berdasarkan dari sumber yang terpercaya atau cuma dari testimoni atau bahkan dari WA group. Di situ jangan sampai kita sebagai pemuda malah membuat perpecahan di antara sesama pemuda lainnya, gitu, sama dengan menyebarkan informasi yang salah tuh. Terus juga kalau komen gitu ya di sosial media itu kadang juga harus lihat kalimat yang saya ketik ini akan menjudge orang, akan menyakiti hati orang lain atau tidak gitu. Jadi tidak asal ketik gitu ya, karena kalau kita lihat di sosial media kok banyak yang berantem ini dari komen saja, jadi malah menimbulkan perpecahan. Artinya dokter juga sering ya bersosial media ini ya kelihatannya ya? Pasti, karena kita kan generasi milenial, jadi harus high tech. Ya, generasi muda, generasi milenial, generasi sosial media tentu saja. Ya. Oke, dokter terima kasih untuk waktunya pada malam hari ini, sudah menyempatkan untuk berbincang bersama kita di Indonesia Bicara. Semangat terus dok untuk menyembuhkan pasien-pasien COVID. Tetap semangat, jangan pernah lelah. Semangat Sumpah Pemuda. Selamat malam dokter, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Pemirsa Indonesia Bicara masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda dengan tokoh-tokoh muda lainnya sesaat lagi.